Saat ini, Tama, yang telah memantau banyak pesawat, tiba-tiba menemukan bahwa sebagian besar pesawat lintas samudera sedang bepergian dalam garis lurus, tapi hanya satu pesawat yang menyelesaikan putaran 360 derajat di langit dan meninggalkan peta lintasan melingkar. Terbang ke arah Buenos Aires. Melihat pemandangan ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa rencana kota kosongnya berhasil. Pesawat dari 3 tetua berbalik, dan Tama langsung merasakan pergantian situasi di hatinya. Di depan Black Mamba, meskipun dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia mampu menang beberapa kali melawan mereka dengan cara yang berbeda. Sekarang, Black Mamba tidak hanya kehilangan 1 garnisun tentara yang tewas, tapi juga kehilangan 3 Earl. Lebih penting, rencana kota kosong ini sudah mulai membuat Victoria melempar tikus. Tama telah berspekulasi tentang hati Victoria. Meski belum pernah bertemu dengannya, dia bisa merasakan beberapa ciri wanita ini. Yang satu pada dasarnya curiga, dan yang lainnya sangat berhati-hati. Jika bukan karena sifat curiga, tidak mungkin menggunakan nepotisme, dan inti dari seluruh Black Mamba akan berada di tangan keluarga Zack. Jika bukan karena sangat berhati-hati, tidak akan pernah mungkin untuk terus berusaha menyembunyikan identitas seseorang, karena takut orang luar akan mengetahui tentang diri sendiri. Oleh karena itu, semakin kamu memiliki kepribadian seperti itu, semakin sedikit kamu berani berjudi. Justru karena inilah Tama menyimpulkan bahwa begitu potret Surya Puja keluar, dia pasti tidak akan berani datang ke Jakarta lagi. Tama menghela napas lega, dan berencana menelepon Isyana untuk menyampaikan kabar baiknya, sehingga membuatnya merasa lebih nyaman. Tanpa diduga, begitu dia mengangkat telepon di sisinya, panggilan Isyana datang lebih dulu. Tama menjawab telepon, dan mendengar Isyana berkata di ujung lain telepon, "Tuan muda, aku baru tahu ada Boeing 777 yang lepas landas dari Buenos Aires, dan tiba-tiba berbalik. 3 tetua seharusnya berada di pesawat itu?" Tama bertanya dengan heran, "Apakah kamu juga memperhatikan pesawat itu?" Isyana berkata, "Aku telah memperhatikan situasi penerbangan di Amerika Selatan. Setelah melihatnya, aku segera meneleponmu." Panggilan telepon ini agak berlebihan, sepertinya Tuan Muda sudah memperhatikannya. Tama berkata sambil tersenyum, "Tidak mubazir karena kita berdua memperhatikan pesawat yang sama, itu membuktikan bahwa tebakan kita tidak mungkin salah." Ketiga tetua itu pasti dipanggil kembali oleh Victoria. Isyana terkikik, dan berkata, "Tuanku memang ahli strategi yang baik." Setelah menyanyikan strategi kota kosong itu tidak hanya menghilangkan kebutuhan mendesak yang mendesak, tapi juga menimbulkan ketakutan di Victoria. Dibandingkan dengan perahu jerami Zhuge Liang yang meminjam panah saat itu tidak jauh lebih buruk. Wajah Tama agak panas, dan dia berkata, "Nona, tolong jangan puji aku. Bagaimana aku bisa layak dan berani dibandingkan dengan Tuan Zhuge? Tidak mungkin memiliki kekuatan Tuan Muda." Isyana tidak terus mengembangkan masalah ini, tetapi bertanya kepada Tama, "Aku tidak tahu apa rencana Tuan Muda selanjutnya?" Tama berkata, "Aku tidak punya rencana untuk saat ini. Di Jakarta, aku berencana untuk bertemu kakek nenek, dan inilah saatnya bagiku untuk mengklarifikasi keluhan selama bertahun-tahun secara langsung." Isyana setuju dan berkata, "Tuan Muda memang harus pergi menemui mereka. Dari tadi malam sampai sekarang, percayalah, mereka telah menunggumu untuk muncul lagi." Tama melihat waktu, dan belum tengah hari, jadi dia berkata, "Pertempuran kemarin memang melelahkan, dan sekarang Victoria telah menarik ketiga tetua ke sarang Black Mamba. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Aku akan beristirahat di rumah pada sore hari, dan aku akan pergi menemui keluarga kakekku pada malam hari." Isyana setuju, Tuan Muda telah mengalami terlalu banyak dari tadi malam hingga sekarang,
jadi kamu benar-benar harus beristirahat dengan baik." Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Dalam hal ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah Tuan Muda menangani masalah ini, jika kamu masih ingin melihatku, kamu dapat menghubungiku kapan saja." Tama berkata, "Aku akan mulai malam ini. Pergi ke villa setengah gunung Camp Elsa untuk bertemu kakek nenekku. Nanti, aku akan membawa ramuan dan mengunjungi villamu. Karena aku berjanji kepada 3 pria tua hari ini bahwa aku akan memberi mereka kesempatan. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka menungguku terlalu lama, terutama kakek Jayakarsa. Kondisi fisiknya sudah membuatnya sulit untuk menunggu lebih lama lagi." Isyana mendengar bahwa Tama akan pergi ke villanya malam ini, dan bertanya dengan semangat, "Apakah kamu benar-benar akan mengunjungi villaku malam ini?" Tama berkata dengan tegas, "Tentu saja, tetapi itu juga tergantung pada apakah tidak nyaman bagi Nona dan ketiga pria tua itu. Jika tidak nyaman, kamu dapat memilih hari lain." "Nyaman dan benar-benar nyaman, tentu saja nyaman. Aku bisa menerbangkan helikopter ke pemandian air panas Camp Elsa untuk menjemputmu." Tama berkata sambil tersenyum, "Nona tidak perlu membuat keributan seperti itu. Aku akan menyetir sendiri ke sana pada malam hari. Jika Nona tidak ingin para pelayan villa melihatnya, biarkan mereka menghindarinya terlebih dahulu." Isyana buru-buru berkata, "Tuan, datang malam ini tidak sama dengan pergi pagi ini. Para pelayan tidak harus menghindarinya terlebih dahulu, kecuali..." Tama bertanya tanpa sadar, "Kecuali apa?" Isyana berkata dengan malu-malu, kecuali Tuan Muda ada di sini malam ini, jadi dia tidak akan pergi." Tama buru-buru berkata, Bagaimana bisa, Nona? Jangan khawatir, aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Lalu biarkan ketiga lelaki tua itu tinggal di halamanmu yang lain." Meskipun Isyana di ujung telepon tersipu, mulutnya tidak bisa menahan cemberut. Mengeluh, apakah Tuan Muda benar-benar bingung, atau dia pura-pura bingung? Tuan Muda bisa bermain-main dengan Victoria. Apakah kamu tidak tahu kebenaran tentang apakah pria dan wanita harus menerima atau tidak? Terlebih lagi, kamu melihat semuanya tadi malam. Jika kamu lahir di masa lalu, kamu sangat dekat dengan seorang pria tetapi kamu tidak bisa menikah. Aku khawatir satu-satunya cara bagiku adalah dengan menceburkan diri ke dalam sumur." Meskipun Isyana telah hidup selama lebih dari 300 tahun, di tulangnya, dia masih sama dengan Isyana saat meminum Evergreen Pill. Bahwa Isyana sangat percaya sejak dia masih kecil bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesuciannya. Jadi ketika Tama tiba-tiba muncul dari kolam air panas, dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa Tamalah yang tidak akan menikah dalam hidup ini. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan desahan pada Tama di dalam hatinya. "Tuan, apakah kamu tidak tahu itu, dalam hal cinta, alasan, dan segalanya, satu-satunya cara bagiku adalah menikah denganmu? Ini adalah pertama kalinya aku hidup selama lebih dari 300 tahun, jadi aku secara alami berharap untuk menikah dengan orang yang aku cintai. Guru telah melihat semua cintaku. Jika kamu tidak menikah denganku, bagaimana Tuan akan membuatku berperilaku di masa depan? Jika majikan bersedia menikahiku, maka aku dapat sepenuhnya memahami hukum dan peraturan saat ini. Karena tuannya sudah menikah, dan aku tidak menuntut majikan untuk dinikahkan oleh seorang mak comblang. Selama Tuan mau beribadah bersamaku di hadapan singgasana rohani Ayah, dan beritahu Ayah bahwa Tuan telah menikah denganku, kalau begitu aku bersedia tinggal bersamamu sebagai budak selama sisa hidupku. Jika Tuan Muda tidak mau menikah denganku, maka aku tidak akan menikah dalam hidup ini." Tama tidak tahu bahwa saat dia dikirim kepadanya melalui cincin itu, dia secara tidak sadar telah merusak kesucian gadis itu. Untuk seorang gadis yang lahir di dinasti M yang lalu, jika dia dilihat oleh seorang pria, atau melakukan tindakan intim dengan seorang pria, pada dasarnya selain menikahinya,
Satu-satunya cara yang tersisa adalah mati untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, Tama bahkan tidak tahu bahwa Isyana telah memutuskan dalam hatinya bahwa dialah satu-satunya yang tidak menikah dalam hidup ini. Apalagi, dia bahkan tidak tahu kalau Isyana yang lahir di dinasti M, dan mengalami dinasti M dan Qi, memiliki pandangan yang sangat berlawanan tentang pernikahan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.